Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan proyek kedua dari mata kuliah kecerdasan buatan, di mana proyek kami ini berjudul tentang sistem pakar diagnosa medis atau medical expert system. Jadi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 2 dengan saya sendiri atas nama Isa Spautar dengan NIM 11 S23018. Saya Bernard Lanto Pasaribu dengan NIM 11S23001. Saya Moses Simangun dengan NIM 11S23011. Saya Ia Osling dengan NIM 11S23048. Izinkan saya menjelaskan tentang deskripsi dari apa yang ingin kami kerjakan. Di mana untuk mengetahui apa aplikasi yang kami lakukan itu, aplikasi yang kami rancang itu untuk membantu sistem pengambilan keputusan mengenai diagnosa penyakit kulit melalui penalaran logis atau logical reasoning. Nah, di sini menggunakan basis pengetahuan atau knowledge base dan mesin inferensi atau inference engine untuk memproses input pengguna. Mengapa ini merupakan sensitive factor atau CF? Nah, sistem ini menangani ketidakpastian atau uncertainty handling karena gejala penyakit kulit seringkali tidak mutlak. Hasil diagnosa disertai dengan tingkat keyakinan atau persentase sehingga menyerupai cara kerja pakar. Nah, arsitektur dan desain-desain yang kami buat itu, teknologi yang kami gunakan yaitu bahasa pemrograman, yaitu bahasa Python, dan antarmuka atau UI-nya yaitu library thing. Selanjutnya alat kerja sistemnya itu yang pertama itu kita akan menginput dengan pengguna mengisi data diri dan memilih gejala dengan cara metode checkbox. Selanjutnya ada proses, di mana prosesnya itu sistem menggunakan pendekatan backward chaining atau berorientasi pada hipotesis. Selanjutnya outputnya. Outputnya nanti itu merupakan daftar penyakit yang teridentifikasi beserta persentase keyakinan yang diurutkan dari yang tertinggi hingga yang terendah. Nah, selanjutnya pada slide ini dijelaskan tentang basis pengetahuan sebagai komponen utama dalam sistem pakar. Jadi, basis pengetahuan itu berfungsi untuk menyimpan seluruh informasi yang digunakan sistem dalam proses diagnosa penyakit kulit. Jadi, data disusun menggunakan struktur dictionary dan dipisahkan menjadi fakta dan aturan. Fakta pertama berupa data gejala yang terdiri dari 21 gejala, mulai dari ruam kulit kemerahan hingga kulit sensitif. Gejalanya akan dipilih oleh pengguna sesuai kondisi yang dialami. Kemudian fakta yang kedua adalah data penyakit yang terdiri dari 7 hipotesis yaitu dermatitis alergi, dermatitis atopik, urtikaria, panu, tinea atau kurap, herpes zoster, dan biang keringat. Penyakit-penyakit ini merupakan kemungkinan hasil diagnosis dari sistem. Selain itu, terdapat aturan yang menghubungkan gejala penyakit dan setiap aturan memiliki nilai MB dan MD yang menunjukkan tingkat keyakinan dan ketidakyakinan pakar terhadap suatu hubungan gejala penyakit. Nah, selanjutnya untuk tahap yang pertama dalam menghitung certainty faktor pakar yaitu selisih antara nilai MB dan MD. Tahap kedua adalah menghitung CF gejala pengguna dan dan dengan mengalihkan CF pakar dan nilai keyakinan pengguna terhadap gejala tersebut. Jadi jika terdapat lebih dari satu gejala, maka dilakukan kombinasi certainty faktor secara bertahap hingga diperoleh satu nilai certainty faktor akhir. Jadi nilai ini tuh digunakan sistem untuk menentukan penyakit yang paling mungkin dialami pengguna beserta tingkat keyakinannya. Baiklah, kita masuk ke antarmukanya. Nah, di antarmukanya ini, yang pertama, pengguna akan disuruh untuk meminta eh, data diri berupa nama dan usia. Walaupun di sini usia sebenarnya tidak terpakai dalam datasetnya karena dalam dataset yang diberikan di materi teori tidak menyangkut pautkan usia. Tapi di sini diminta sebagai biodata dari pasien yang akan dicek gejalanya. Nah, di sini di sebelah kiri ada daftar gejala dengan checkbox untuk input user. Nah, di sini sudah disediakan gejala-gejala yang tersedia di sistem ini. Dan di sebelah kanan adalah area laporannya nanti
ketika si pengguna telah memilih gejala yang dirasakannya, maka di sebelah kanan di laporan pemeriksaan akan tertampil hasil dari penyakit apa yang sebenarnya dia derita. Lalu di sini ketika dicoba dapat kita lihat kita menginput tadi IL dengan umur 12 Selin Manik dengan umur 22 tahun. Nah, di sini kita memilih dua buah gejala yaitu ruam, kulit kemerahan dan gatal. Nah, setelah dianalisis eh, dapat kita lihat hasilnya dia menderita eh, 84% 84% penyakit di sini dia menderita 84% penyakit dermatitis atopik. Di sini dapat kita lihat gejala yang dideritanya adalah ruam kulit kemerahan dan gatal. Dan dari rumus yang dijelaskan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa dia menderita dermatitis atopik dengan tingkat keyakinannya itu 84%. Nah, di sini dapat kita lihat detail dari perhitungan yang digunakan sistem supaya bisa memberikan asumsi bahwa dia menderita penyakit tersebut. Nah, di sini yang pertama kita mengurangi keyakinan dengan ketidakyakinannya. Nah, di eh, gejala 01 ini dia tingkat keyakinannya itu adalah 0,8 dan dan tidak yakinnya itu 0,2. Dari rumus sebelumnya kita tinggal mengurangkan keyakinan dan tidak yakinnya menjadi 0,6 sama juga dengan gejala 02. Nah, setelah mendapat gejalanya ini eh, kita eh, kalikan. Jadi eh, di sini gejala pertama G01 1,0 kali 0,6 hasilnya 0,6. Lalu kita masuk ke gejala kedua, 1 kali 0 dikali 0,6 hasilnya 0,6. Nah, itulah untuk gejala satu dan kedua. Nah, untuk mendapatkan gejala aslinya, kita tinggal menggunakan rumus kombinasi, yaitu CF combine dengan rumus yang ada dituliskan di sini, yaitu hasilnya 0,6 untuk dari gejala 01 dan 0,6 untuk gejala 02 dikali 1 dikurang 0,6. Lalu dilanjutkan rumusnya sehingga dapat hasil dari presentasinya itu 0,8 0,84 atau 84% dia menderita penyakit tersebut. Jadi untuk kesimpulannya, aplikasi berhasil dibangun menggunakan Python dan Tinker dengan antarmuka yang ramah pengguna. Implementasi algoritma serta intil faktor terbukti valid dan akurat berdasarkan perbandingan hitungan manual versus sistemnya. Nah, untuk sistemnya mampu memberikan diagnosa cerdas disertai probabilitas, tidak hanya keputusan mutlak, memberikan wawasan lebih luas bagi pengguna. Nah, untuk menjalankan kodenya, sebentar. Di sini sudah saya buatkan untuk kodenya. Nah, mungkin untuk penjelasan singkat untuk kodenya, untuk bagian atas ini kita buat kalau misal di inputnya tadi kan kita buat misal ada dermatitis alergi apa aja gejalanya tuh ada 11 gejala kan. Nah, jadi untuk gejalanya tadi kita set di data ya. Lalu di penyakitnya juga supaya nanti si penyakitnya ini bakal memanggil si gejalanya ini kalau dia terpenuhi nanti. Nah, lalu untuk ininya ada bagian diagnosa gejala. Lalu ini hitung CF fungsinya mungkin kita jalankan sebentar saya share. Nah, nah, kira-kira seperti ini untuk tampilan UI-nya. Lalu kita buat coba open dua-dua. Nah,
kita coba isi untuk bagian, kita coba ini ya. Nah, dia akan menganalisa dan menghasilkan catatan. Hasil merupakan diagnosa awal komputer. Silakan konsultasi dengan dokter spesialis kulit. Nah, ini bakal tertulis dermatitis atopik dengan tingkat keyakinan itu 87%. Ya, ini akan tersaji data kita, keluhan yang kita masukkan di sini, lalu hasil analisisnya di sini. Dan kemungkinan yang lain juga bakal keluar. Seperti itu. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya proyek cerpen kami ini mohon dimaafkan karena banyaknya kekurangan. Saya undur diri. Terima kasih.